Nah, dalam tanda kutip ya, berarti kan saksi ini saksi yang tidak benar atau dalam tanda kutip saksi palsu gitu. Tapi nanti biarlah majelis hakim yang menyimpulkan. Yang kedua, ya, ada fakta ini dirilis langsung oleh BPOM sejak 2 Februari 2024 ya, yang tadi saya bacakan di persidangan. Pada intinya glowing booster cell itu sejak 2 Februari sudah dilakukan penindakan dan dinyatakan tidak mempunyai izin BPOM. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teman-teman media tahu ya, lihat sendiri ya, saksinya pertama, saksi itu baru bekerja di tahun 2025 ya. Dia menjelaskan keterangan yang di tahun 2023-2024. Itu sebelum kami bertanya. Nah, ketika kami bertanya tahun 2025, bagaimana dia bisa menjelaskan ada peristiwa di tahun 2023-2024 itu. Nah, dalam tanda kutip ya, berarti kan saksi ini saksi yang tidak benar atau dalam tanda kutip saksi palsu gitu. Tapi nanti biarlah majelis hakim yang menyimpulkan. Yang kedua, ya, ada fakta ini dirilis langsung oleh BPOM sejak 2 Februari 2024 ya, yang tadi saya bacakan di persidangan. Pada intinya glowing booster cell itu sejak 2 Februari sudah dilakukan penindakan dan dinyatakan tidak mempunyai izin BPOM ya. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana bisa produk yang sudah di 2 Februari 2024 dinyatakan tidak punya izin edar atau tidak dapat izin dari BPOM dijual sampai di Mei 2024. Nah, berarti dalam tanda kutip produk-produk yang dijual, kita ngambil fakta di persidangan dulu nih ya. Fakta persidangan katanya saksi tadi sampai dia itu mengetahui di Mei 2024. Fakta berikutnya 2 Februari 2024 BPOM sudah bertindak. Februari, Maret, April, Mei. Artinya 3 bulan ya. 3 bulan mereka itu menjual produk ilegal. 3 bulan. Nah, pertanyaan seriusnya, apakah sudah dilakukan penindakan terhadap perbuatan 3 bulan ini? Kita ambil perbuatan 3 bulannya saja. Perbuatan 3 bulan ini adalah perbuatan yang ilegal. Kalau dia bilang tadi sampai Desember 2023, maka oke. Karena BPOM sejak 2 Februari 2024 telah mengambil tindakan dan menyatakan glowing booster cell tidak punya izin edar atau tidak mendapat izin edar dari BPOM. Nah, itu faktanya ya. Lalu kemudian ada lagi di bulan Agustus penjualan itu dibeli oleh, makanya tadi saya minta itu dijadikan sebagai bukti, cuman hakim sampaikan sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, artinya apa? Kontradiktif antara ya keterangannya saksi yang dihadirkan, satu, tidak mengetahui fakta bagaimana produk itu dijual. Yang kedua, bahwa fakta terungkap di persidangan produk itu dijual antara dari 2023 sampai 2024 bulan Mei, tapi faktanya di 2024 Februari, tanggal 2 Februari sudah dikeluarkan oleh BPOM, bahwa dinyatakan oleh BPOM bahwa itu tidak punya izin. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, kok bisa gitu dilegalkan atau dibiarkan begitu saja produk yang sejak 2 Februari 2024 tidak punya izin, gitu sih. Bang, tadi kan sempat wawancara sebelumnya wawancara pihak RG gitu Bang, meminta pihak Nikita Mirzani untuk fokus membuktikan soal perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam persidangan. Perbuatan melawan hukum apa yang didalilkan dan apa buktinya begitu Bang? Fokus ke situ katanya begitu. Kalau ini kan tadi konteksnya adalah karena mereka menggugat balik. Jadi ini rekan-rekan media juga harus tahu, mereka itu punya gugatan rekompensi. Konteksnya hari ini adalah fokusnya mereka, mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nikita sama Mail.
jangan kita, kalau kita sudah selesai, sudah memberikan bukti, sudah memberikan saksi, diketahui bahwa kalau kami ditanya apa fokus dari gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Nikita Mirzani, kita sudah ajukan bukti bahwa itu ada percakapan, ya, ada kesepakatan, lalu kesepakatan itu ya digeser ke soal pidana. Nah, ini dalam hukum perdata itu yang tidak dibenarkan, artinya menyalahi itikat baik dari sebuah kesepakatan. Beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung juga sudah membenarkan itu. Ketika ada yang sudah disepakati dan sudah dijalankan dalam waktu tertentu, tidak dilakukan apa-apa, maka itu adalah sebuah kesepakatan yang disetujui gitu. Nah, seperti yang kami dalilkan, rentan waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan itu setelah kesepakatan tidak terjadi apa-apa. Ya, September itu tidak terjadi apa-apa. Oktober, November itu tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba di Desember dilaporkan di akhir bulan Desember kalau saya nggak salah ingat. Maka artinya hukum itu dia mengakui, oh percakapan kami itu adalah sebuah kesepakatan karena didiamkan selama 2 bulan kurang lebih. Dia mengakui sama saya seperti abang, bang kita sepakat ya begini. Selama 2 bulan abang nggak ada masalah dengan saya. Terus abang tiba-tiba masuk di bulan ketiganya mempermasalahkan saya. Lah 2 bulan kemarin abang kemana? Begitu. Itu makanya kita buktikan di persidangan ini. Kalau dari awal ya, saya katakan, kalau dari awal kita disebut adalah meminta uang itu dalam rangka untuk mencari keuntungan, maka pada saat dia meminta itu, keesokan harinya atau 1 minggu setelahnya ambil tindakan hukum, bukan didiamkan berbulan-bulan. Itulah bentuk dari perbuatan melawan hukumnya gitu. Prof, masih soal tadi tanggapan dari pihak RG juga soal adanya kesepakatan itu sudah terbantahkan dari putusan yang sudah inkrah di MA gitu, bahwa itu pidana gitu, pemerasan bukan kesepakatan gitu. Ada pengaruhnya bang dari putusan MA yang itu? mana yang dinyatakan kesepakatan sama mereka? Bukan kesepakatan, maksudnya yang didalilkan abang kesepakatan itu merupakan sebuah tindak pidana pemerasan yang diputuskan oleh kasasi. Oh, beda konteks. Makanya hukum itu, perbuatan melawan hukum itu ada 4. Ada perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks administrasi, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks pertanahan, itu hukum. Nah, sekarang yang kita ambil adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Bagaimana kita membuktikannya? Ya dengan fakta-fakta yang ada. Seperti tadi aja saksinya, bagaimana? Apa perbuatan melawan hukum yang kan dia harus membuktikan, ada nggak perbuatan melawan hukum, bener nggak terbukti perbuatan melawan hukum yang kami. Dia berbicara masalah e-commerce, justru dia membawa saksi ini membuktikan bahwa mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena menjual produk itu yang sudah dirilis oleh BPOM sejak 2 Februari 2024 BPOM telah melakukan tindakan. Artinya 2 Februari 2024 itu sudah dinyatakan bahwa itu tidak punya izin edar. Itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak sebelah gitu loh. Maka saya katakan gugatan kita harus dikabulkan karena mereka justru membantu kami membuktikan perbuatan melawan hukum itu gitu loh. Nah, yang ketiga adalah soal karyawan nih. Ini saya baru pertama kali juga ya. Mungkin ada tapi saya baru pertama kali dengar ya. Ada karyawan perusahaan gajinya 6,7 miliar. Saksinya yang dihadirkan oleh tergugat tadi membenarkan itu. Ya benar, Reza Gladys adalah karyawan PT Glavitsa RMA Group. Ya, berapa gajinya dia nggak tahu, tapi di bukti yang dihadirkan, bukti surat yang dihadirkan oleh tergugat itu 6,7 miliar per bulan, rata-rata per bulan 6,7 miliar. Nah, saya baru dengar ya ada karyawan yang bisa dapat gaji fantastis begini ya dalam dunia bisnis. Mungkin bisa dicek di mana gitu, terserah. Yang jelas saya minta Dirjen Pajak dalam hal ini ya turun untuk mengaudit gaji tersebut. Apakah dia pernah membayarkan pajak, melaporkan gajinya dia, pajak yang dibayarkan sama dia 6,7 miliar per bulan gitu ya. Atau
ya. Malah saya menduga ini adalah akal-akalan gitu. Artinya gini, bahwa kalau dikatakan 6,7 adalah gaji karyawan, tanda kutip bisa jadi bisa enggak, tapi yang saya katakan tadi saya baru dengar dan itu mustahil bagi seorang karyawan bisa dapat gaji fantastis begitu. Nah, ini dugaan kami, dugaan saya ya, bahwa ini adalah ada dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan. Bagaimana kemudian seorang karyawan bisa dapat gaji 6,7 miliar rata-rata per bulan 6,7 miliar gitu ya, di perusahaan namanya PT Glavice RM Agro ya. Oleh karenanya saya juga minta kepada PPATK ya untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut dan terhadap Reza Gladys yang menurut keterangan saksi tadi dia mendapat gaji 6,7 miliar per bulan. Saksi ngomong 6,7 miliar. Dia nggak tahu buktinya, tapi bukti persidangan. Bukan saksinya yang menyatakan 6,7 miliar, tapi bukti surat yang dihadirkan itu. Slip gaji atau apa? Bukan slip gaji, transferan apa? Rekening transaksi. Itu dari keterangan pihak Reza tadi menyatakan bahwa itu lebih ke pendapatan penjualan Dari Shopee. Lah berarti buktinya salah dong. Dan TikTok. Begitu kan? Kalau dia bilang itu lebih ke pendapatan TikTok, jadi buktinya salah. Ngajuin bukti salah dia. Ini saya bicara karena buktinya dia. Buktinya dia, bukti T2, nomor berapa itu, nomor T24 apa T23 itu, dia bilang SK pengangkatan bla 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 dan seterusnya, seingat saya begitu. Tentang pengangkatan Reza Gladys sebagai karyawan PT Glavice. Oke, kita ambil fakta itu, dibenarkan sama saksinya. Iya benar, Reza Gladys adalah karyawan. Oke, di bukti berikutnya 6,7 miliar itu adalah pendapatannya Reza sebagai karyawan itu. Sebagai karyawan PT Glavice RM Group 6,7. Nah, makanya ini kan tidak ada salahnya kita menduga-duga ya. Karena ini fakta sudah terungkap di persidangan, ya kami minta kepada PPATK untuk pajak juga ya, coba untuk mengecek ya atau menelusuri aliran dana itu gitu. Kan PPATK punya hak untuk menelusuri apakah itu aliran dana yang sah atau bukan.